Oke, ini ya alamatnya bisa dilihat di sini ada dls.stimik-bandung.ac.id. Kemudian kalau misalkan mau pakai aplikasi di mobile bisa ambil sendiri atau download sendiri di moodle.org get aplikasi mobile. Oke. Untuk pertama kali kita harus login. Nah, loginnya itu dikasih sama kampus masing-masing adalah username yang menggunakan NIM. Ya, username-nya menggunakan NIM. Nah, oke, saya kasih contoh. Saya pinjam dulu ya NIM-nya 32200601. Nah, untuk password nanti tiap kelas default-nya beda-beda. Jadi kalau misalkan mau diganti nanti ganti setelah login. Usahakan sih ganti ya. Default-nya jadi kalau Bandung itu pagar Stimik Bandung 113. Ya, SB-nya besar ya. Jika sudah klik ke password, kita bisa klik login gitu ya. Nah, akan masuk ke dalam halaman dashboard di sini. Nah, ada dua kemungkinan jika tidak bisa masuk ke halaman ini. Yang pertama itu password atau username-nya salah ya. Jadi salah menginputkan. Yang kedua belum diaktifasi sama bagian keuangan. Nah, biasanya berhubungan sama bagian keuangan. Jadi kalau masih ada kewajiban ke bagian keuangan, hubungi dulu ke bagian keuangan untuk diaktifasikan. Nah, biasanya seperti itu. Tapi untuk hari ini kayaknya kalau nanti mau coba bisa diakses dulu. Kemarin udah izin sama bagian keuangan untuk akses. Nah, yang pertama untuk memastikan bahwa Anda terdaftar di daftar peserta ujian di semester ini, perhatikan di kursus yang kita ikuti sebelah kiri ini ya. Nah, ini mata kuliahnya yang terdaftar. Jika ada yang kurang atau yang belum ada gitu ya. Nah, mangga atau silakan nanti japri ke admin ya, bisa ke eksekutif, bisa ke Pak Agus ya. Nah, ini kalau misalkan saya semester ini mau ngambil algo P1 bahasa Inggris dan MPO, misalnya kita coba untuk simulasi menggunakan mata kuliah yang kita buat sebagai simulasi ujian online. Nah, jadwal itu akan muncul di sini, masing-masing jadwal akan muncul. Nah, kemudian di sini ada tanggal setiap hari. Nanti kita bisa lihat nih ada ini hari ini ya simulasi UTS dan lain sebagainya. Nanti untuk pertemuan berikutnya di minggu berikutnya nanti ada jadwal yang akan muncul gitu ya. Oke. Jadi jadwal nanti bisa lihat dari WhatsApp, bisa juga lihat dari sini jadwal ujiannya. Oke. Kemudian kita coba untuk melakukan simulasi. Saya anggap mata kuliah simulasi ujian online ini kita ambil semua ya. Kita klik mata kuliah yang akan kita ikuti ujiannya. Oke, nah ini ada tampilan awal, biasanya dikasih navigasi. Kalau sudah hafal sih tinggal klik saja. Nah, di sini ada keterangan nanti UTS atau UAS ya. Nanti silakan diklik tanda kuis ini atau ujiannya ini. Kita klik, nah kita akan masuk ke bagian dari ujian tadi. Nah, ini mohon dipersiapkan, jadi segala sesuatunya termasuk jaringan. Ya, jadi jaringannya tidak harus selalu connect. Yang penting pada saat ngambil soal sudah berhasil, terus pada saat akan mengirimkan jawaban, itu saja. Jadi tidak harus selalu connect ke DLS-nya ini ya. Yang penting yang perhatikan adalah waktu pengiriman, gitu ya. Jadi soal akan dibuka paling maksimal sampai 15 menit setelah jadwal dimulai, terus kemudian 15 menit sebelum jadwal berakhir itu sudah mulai ditutup ya. Kemudian setiap peserta hanya bisa mengupload satu jawaban. Jadi pastikan jawaban yang diupload itu adalah jawaban yang betul. Formatnya boleh dokumen, baik itu doc, PDF, ya, Excel dan lain sebagainya. Terus juga boleh gambar. Nah, tapi untuk gambar nanti kita ada aturan sendiri ya. Nah, usahakan file maksimal ukuran 3 mega atau overrank-nya adalah 5 mega. Jika lebih dari 5 mega, Anda bisa modifikasi dulu jawabannya dengan cara mengurangi gambar atau mengkompres gambar dan sebagainya sehingga ukurannya paling maksimal atau mentok di 5 mega. Ya, tapi rekomendasi adalah 3 mega. Oke. Terus ini yang paling penting,
hindari pengiriman jawaban di akhir-akhir pengumpulan. Nah, ini akan terjadi bottleneck ya. Jadi artinya akan terjadi penumpukan kalau Anda mengumpulkan di saat akhir. Ya sama juga kalau misalkan kalian ujian offline juga kalau ngumpulin di akhir kan pas sedek-sedek atau berburu-buru gitu ya. Usahakan 10 menit sebelum waktu berakhir Anda sudah selesai, Anda sudah siap untuk mengupload jawaban. Oke, kemudian ini ada peraturan tidak ada penambahan waktu. Jadi kalau misalkan sudah lewat, Anda ketiduran atau lain sebagainya, kita tidak ada, itu akan dialihkan menjadi ujian susulan, gitu ya. Jadi waktunya sesuai dengan jadwal. Jadi kalau pas dibuka jam 9 malam misalkan, selesainya jam 10 malam, itu nggak ada penambahan waktu untuk pengumpulan dari lebih dari jam 10 malam. Itu ya. Nah, oke. Kemudian di sini ada tanggal kuis, kapan dimulai, percobaan hanya boleh 1 kali. Jadi kalau sudah kirim 1 kali, kalau misalkan gagal ya berarti kalau masih ada waktu sih bisa confirm ke admin ya, tapi kalau waktunya sudah lewat berarti sudah apa yang dikumpulkan itu adalah merupakan jawaban Anda gitu ya. Dan perhatikan batas waktu nih, batas waktunya ini dihitung dari Anda mengambil soal ya. Anda ambil soal langsung dia berhitung mundur. Walaupun Anda keluar dari browser, ketika Anda masuk lagi ke DLS, waktu ini akan terus berjalan seperti semula. Jadi ini waktunya waktu server. Gitu ya. Oke, sampai sini ini adalah untuk mengambil soal. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal dari ujiannya tadi tersebut. Langkahnya adalah kita klik di sini ada try quiz atau mencoba quiz ya. Kita klik di sini, nanti Anda akan diarahkan, sebelumnya ada dialog dulu, dipastikan quiz dengan batasan waktu. Jadi wajib memperhatikan waktu ya. Nah, dan kita harus mengirimnya sebelum waktu itu berakhir. Jika sudah dipahami, kita mulai pengerjaan. Oke, ini ada soalnya akan muncul dalam bentuk soal di sini nih ya. Nah, kebetulan ini contoh soalnya adalah singkatan dari SIMIK Bandung, apa jawabannya. Nah, Anda tidak perlu mengerjakan ngetik di sini, Anda kerjakan dulu misalkan di Word atau di WPS, Notepad, terserah ya, teks, base text ya. Nah, soalnya jika tidak diperlukan, Anda tidak perlu copy. Nah, bentuk soalnya akan ada di sini muncul atau dalam bentuk gambar ya. Kalau soalnya bergambar. Terus di sini ada waktu yang yang terus berjalan. Jawaban yang kita buat di dalam Word, kita buat dalam Excel atau media lainnya, kita upload ke sini. Nah, kalau misalkan kita tidak upload, ini misalkan kita sebelum upload ya, jadi langsung finish attempt. Nah, nanti pada saat akan mengirimkan, ini ada tulisan nih status belum dijawab. Nah, ini saya kasih kesempatan sekali lagi untuk kembali ke menjawab soal. Kalau misalkan yang dikirimkan, misalkan dia tetap tidak mau mengirim jawaban, berarti itu kita anggap tidak mengirim jawaban. Jadi ada pengecekan dulu nih sampai sini tuh, pertanyaannya ada, tapi status jawabannya belum dijawab. Jadi harus dijawab dulu. Kalau saya submit langsung dikirim, berarti jawabannya kosong. Itu ya perlu diperhatikan. Jadi wajib pastikan dulu statusnya ada jawabannya. Nanti kita lihat kalau ada jawabannya ya. Sekarang kita kembali lagi ke mengirimkan jawaban. Klik untuk masuk lagi itu kita klik return to attempt atau percobaan. Klik. Nah, kita kembali ke soal, lalu kita upload. Nah, dokumen yang diterima Anda bisa lihat di sini tipenya ya, extension .doc.exe dan lain sebagainya, PDF ya, terus gambar bisa JPEG sebagainya ya, gitu ya. Oke, kemudian kita klik di sini saya klik di tanda panah ke bawah. Ini keluar file picker. Nah, kita pilih upload the file. Gitu kan, kita akan mengirim file. Terus kita pilih filenya, ya, COS, jawaban. Nah, saya pilih ini jawaban. Kita open. Nah, muncul seperti ini. Autornya udah masing-masing ya, nama masing-masing. Terus upload file tersebut. Tinggal klik upload this file. Oke, nah kalau sudah diupload, jawaban masuk ke sini, baru kita finish attempt ya, finish attempt. Nah, di sini kita cek lagi apa benar belum. Nah, kalau ada tulisan seperti ini berarti sudah ada jawaban yang disimpan ya. Nah, kalau tadi kan belum kita masukkan file jawaban, berarti ini jawabannya belum ada jawaban, tapi kalau statusnya sudah ada kiriman berarti jawaban sudah disimpan.
Nah, kemudian kalau itu baru kita submit atau kita kirim ke server. Caranya tinggal klik submit and finish ya. Nah, walaupun waktu masih panjang ya, jika memungkinkan, nah, waktu tersisa ini jangan mepet di 10 menit terakhir karena biasanya kan barengan gitu ya. Kalau barengan akan terjadi walaupun jaringannya banyak, ini sangat disarankan untuk tidak mepet di waktu akhir ya. Nah, kita submit. Oke, nanti dikonfirmasi lagi untuk memastikan sudah yakin. Nah, karena nanti tidak bisa dirubah lagi kalau sudah submit. Kalau sudah kita klik finish. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti saya sudah mengirimkan jawaban yang saya sampaikan. Mahasiswa mengirim jawaban. Ini jawabannya ada di dalam sini. Statusnya belum ternilai, jadi nanti nilainya di masing-masing dosen. Statusnya finish, berapa waktu yang digunakan 10 menit tadi untuk mengisi. Nah, kemudian itu sudah selesai untuk satu mata kuliah. Oke, itu untuk mengupload mata jawaban. Nah, setelah itu baru kita pilih ke mata kuliah lain, kita bisa cek lagi di kursus yang kita ikutin. Nah, sebelah sini ya. Nah, ini. Nanti kalau misalkan mata kuliah lain, jadwal berikutnya ada algoritma, berarti saya klik algoritma, terus nanti muncul jadwal UAS di sini, tadi ya seperti yang di SOA itu milik, nah, kita klik.